Saudara semua dulu shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kamsia, thank you, arigato, shishi, Pastor. Ya, sudah memberi kesempatan saya untuk bisa sharing dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Ayo kita buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab fisik silakan buka Alkitab fisik, kita buka kitab suci. Yang bawa HP yang ada Alkitabnya silakan buka HP suci. Kalau nggak bawa kitab suci, nggak bawa HP suci, silakan lihat di LED suci. Oke, 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan kepada saudara dan saudara boleh memperhatikannya. Firman Tuhan bilang begini, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada satu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Victoria Community Church yang diberkati Tuhan, saya selalu mendorong orang untuk baca firman. Bahkan setiap hari. Kalau Anda ingin tamat baca Alkitab, bacalah Alkitab 1 hari 3 pasal. Dalam waktu 1 tahun, Anda akan tamat baca Alkitab. Kenapa saudara harus baca Alkitab? Kadang-kadang orang tidak mau baca Alkitab karena orang pikir ini namanya kitab suci. Semuanya berisi hal-hal yang suci. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat hidup saudara. Pergumulan-pergumulan orang-orang percaya. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel tentang problem dalam sebuah keluarga. Ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Punya istri namanya Hana. Selama bertahun-tahun mereka menikah, Hana gak bisa punya anak. Jadi kisah semacam ini saudara bukan hanya ada sekarang. Dari zaman perjanjian lama pun kisah semacam ini ada. Problem dalam keluarga ini ada. Jadi saudara jangan pernah merasa sendiri. Nah, Hana gak bisa hamil. Pada akhirnya, karena Elkana ingin punya keturunan, dia mengambil seorang istri lagi. Saudara ingat tadi namanya siapa? Penina. Saya sempat berpikir kayak gini. Ada kemungkinan setiap orang memilih jodoh kan karena ada selera, ada latar belakangnya lah. Saudara menikah dengan istri saudara atau suami jatuh cinta dengan dia, pasti ada alasannya. Minimal ada satu persamaan. Paling minimal sama-sama manusia. Itu paling minimal saudara. Oke? Minimal. Nah saudara tahu, mungkin sekali ini Elkana, dia menyukai perempuan yang punya nama akhiran seperti namanya dia. Saudara lihat ya. Elkana, istrinya Hana. Akhirannya apa? Nah. Setelah dia mencari istri kedua lagi, ketika Hana gak bisa hamil, namanya siapa? Penina. Akhirnya, nah betul kan? Andaikan saudara Penina ini juga gak bisa hamil, mungkin Elkana akan menikah dengan perempuan yang bernama Celana. Mungkin loh saudara. Karena dia suka dengan perempuan semacam ini. Tapi ternyata Penina bisa hamil. Setiap tahun dia akhirnya punya anak laki-laki dan anak perempuan.
Sedangkan istri sahnya dia yang bernama Hana gak bisa hamil. Dan Penina merasa dia lebih berharga, jauh lebih berharga dari Hana. Dan Hana sebagai seorang istri, karena dia gak bisa mempersembahkan anak kepada suaminya, dia merasa dia istri yang tidak berguna. Saudara, di dalam hidup ini selalu akan ada pergumulan. Dan saudara tahu kenapa Hana gak bisa hamil? Kita baca tadi, firman Tuhan bilang begini. Di 2 ayat ditulis, ayat 5 dan 6. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Kalau saudara tanya kepada saya, Pastor, kenapa Tuhan menutup kandungan Hana? Saya gak punya jawaban untuk itu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kalau saudara suka dengan judul khotbah pagi hari ini, doa yang mengubah sejarah. Saudara harusnya sampai Hana mati, karena Tuhan telah mengutup kandungannya, seharusnya sejarah akan menulis, Hana mati sebagai seorang perempuan mandul. Harusnya seperti itu. Tapi Hana tidak menyerah kepada hal itu. Firman Tuhan kita katakan, Hana sampai menangis, 1 kali dia datang di hadirat Tuhan, dan tiap hari dia datang. Karena orang Israel punya kebiasaan untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Hana berdoa. Di puncak doanya, saudara. Di puncak kesedihan selama bertahun-tahun. Firman Tuhan katakan begini, saudara, ayat ke-10. Dan dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bukan sakit hati lagi, saudara. Sakit hati itu hanya bersifat sementara. Hati yang ini pedih. Bukan sekedar sakit, tapi pedih. Wow. Hana menangis sambil pedih hatinya. Dan firman Tuhan jelaskan begini. Kemudian bernasarlah dia. Saudara, saya ingin bilang kepada saudara, dengarkan dengan baik. Ada hal-hal yang kita bisa selesaikan. Kita berdoa, doa kita langsung dijawab. Tapi Yesus pernah mengatakan begini kepada murid-muridnya. Roh semacam ini, ketika murid-muridnya mengusir kuasa-kuasa kegelapan dan tidak bisa, Yesus bilang begini. Roh semacam ini hanya bisa engkau usir dengan cara apa? Doa ditambah puasa. Hari ini kita ingin belajar sesuatu yang sederhana. Hana mungkin selama ini telah berdoa meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengubah. Apakah Tuhan bisa mengubah apa yang Tuhan mau? Bisa. Dia Tuhan, dia berkuasa. Asal untuk hal yang baik. Oke. Tuhan pernah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham berdoa, sayang, tidak cukup apa yang ada Abraham tawarkan kepada Tuhan. Tapi saudara, kita akan belajar. Kemudian Hana bernasar. Di dalam pelayanan saya, sejak saya melayani youth sampai hari ini. Kadang-kadang saya mendorong orang untuk berdoa sambil bernasar. Coba, mungkin ada hal-hal yang bertahun-tahun saudara doakan. Ini kebenaran firman. Saya gak mengada-ngada. Ini kebenaran firman yang kita belajar. Firman Tuhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu tetap firman Tuhan. Ada orang udah gak mau pakai perjanjian lama. Karena katanya Taurat. Tapi tidak, saudara. Firman Tuhan itu diakui dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ini terang. Ketika saudara punya masalah, kalau sering saudara baca firman Tuhan ini saudara akan jadi pelita bagi saudara. Jadi saudara akan menanggapi sesuatu, itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara akan bereaksi dengan sesuatu, itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya keren, saudara. Hana berdoa sambil bernasar. Kadang-kadang saya suka mengatakan kepada teman-teman kalangan pengusaha atau teman-teman dari youth, coba kamu doa sambil bernasar. Mungkin selama ini saudara berdoa dan saudara belum mendapat jawabannya. Tapi sekali lagi, jawaban doa itu bukan dari hamba Tuhan, tapi dari Tuhan sendiri. Hana bernasar, berikan aku seorang anak. Kalau engkau memberikan aku seorang anak, itu nasarnya Hana. Selama ini mungkin dia cuma bilang gini, Tuhan buat aku hamil. Buat aku punya anak. Tapi kali ini Hana berdoa sambil bernasar. Dia bilang, berikan aku seorang anak.
Jadi anak yang akan kau berikan kepadaku. Anak pertama yang akan Tuhan berikan kepada Hana. Hana bilang, aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Dan Tuhan mengiyakan doa. Dari Tuhan tutup, Tuhan buka. Tuhan yang punya semuanya, saudara. Dia mau buka, dia mau tutup, itu haknya Tuhan. Oke? Kalau saudara ikut lomba, biasanya ada pengumuman dari panitia. Keputusan panitia tidak bisa diganggu, gugat. Kecuali dibayar. Enggak bercanda, saudara. Bercanda. Keputusan Tuhan. Saudara lihat. Diubah oleh Hana. Hana bukan cuma mengubah sejarah hidupnya. Saudara lihat ya. Hana bahkan mengubah sejarah Israel. Karena anak yang Hana lahirkan, anak pertama yang dia lahirkan, itu namanya siapa? Samuel. Samuel melantik 2 raja terbesar Israel. Saul dan Daud. Seandainya Hana menyerah kepada kenyataan, Israel tidak akan pernah punya nabi yang bernama Samuel. Tapi Hana tidak menyerah kepada kenyataan. Hana tidak menyerah, saudara, sekalipun dia lihat suaminya lebih sayang kepada Penina dari kepada dia. Hana tidak menyerah. Sekali lagi, Hana dengan doanya bisa mengubah sejarah hidupnya dan bisa mengubah sejarah Israel. Kemudian Hana punya 3 anak lagi. Bukan cuma 1. Dari seharusnya tertutup, bisa dibuka. Tuhan awalnya ingin menutup. Cuma sekali lagi kalau saudara tanya sama saya, Pastor, apa alasan Tuhan? Saya enggak ngerti. Tapi saudara tahu, hal-hal yang terjadi di dunia ini enggak selamanya harus kita mengerti. Orang saling bantah soal corona dan lain sebagainya. Enggak perlu. Kalau kita enggak ngerti, udahlah. Satu hal yang saudara punya. Seperti kata Pastor Herman tadi. Itu iman. Iman itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh seluruh mata manusia. Iman bisa melahirkan ide yang apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang paling pintar sekalipun. Iman bisa melahirkan sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Saya mau kasih kesaksian satu sama saudara. Ini salah satu kesaksian yang paling saya banggakan. Sering saya ceritakan kesaksian ini dimanapun saya pertama kali khotbah. Di sebuah gereja. Tahun 2001, dalam pelayanan saudara G-Army. Dulu kami punya persekutuan yang namanya G-Army. Kami buat KKR di Gosket. Untuk Valentine, tanggal 16 Februari tahun 2001. Judulnya Show Your Love. Waktu itu yang punya persekutuan itu Pak Gilbert, kami buka di Surabaya. Gilbert Lumoendong. Dan visinya menjangkau yang tidak terjangkau. Nah acara itu saudara kami ingin buat untuk umum. Jadi kami sebarkan selebarannya itu di Gang Doli. Saudara masih ingat Gang Doli? Oke, mungkin al-milenial sekarang udah banyak yang gak tahu. Oke, namanya keren, Doli. Domba gitu kan. Tapi tempatnya saudara dulu hancur saudara. Ada Gang Doli kami sebarkan. Ada saudara tahu Irian Barat? Haleluya. Bro tahu Irian Barat? Wow keren. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita lewat dulu zaman dulu ya bro. Kalau kita buka kaca kan naik sepeda motor. Biasanya ada yang di situ saudara. Ya makhluk setengah dewasa kalau begini. Om mau karaoke. Haleluya. Ya, ibu-ibu yang tahu mungkin tahu juga ya. Itu tempat karaoke paling berbahaya di dunia. Ya kan? Saudara jangan berakap itu happy papi, itu bukan saudara. Ya kan? Tempat karaoke paling menyeramkan di dunia ini saudara. Kami sebarkan di sana. Kami cuma lempar aja saudara. Dan banyak yang datang. Saudara salah satu yang saya layani waktu itu, ada seorang ibu. Waktu itu tahun 2001, dia berumur 35 tahun. Dia seorang pelacur. Maaf saya pakai kata-kata itu. Dia seorang pelacur. Dan dia tempat nongkrongnya dia. Saudara tahu museum kapal selam? Tahu ya, sampai sekarang masih ada. Kan ada sungai. Di seberangnya dulu kan itu kayak hutan-hutan. Bahkan yang sekarang jadi Grand City, itu kan dulu banyak pohon-pohon ya. Nah dia itu di situ, di seberang
Museum Kapal Selam. Yang dulu masih banyak pohon-pohon. Saudara mungkin kalau orang Surabaya lama tahu itu ya. Dia di situ. Sekali dia melayani orang. Harganya antara 3.500 sampai 15.000. Sebegitu murahnya, saudara. Dia dapat brosur kami. Dia pikir dia bisa cari klien di sana, cari orang di sana. Dia nggak tahu itu acara rohani, karena memang kami nggak sebarkan brosur kami itu acara rohani. Waktu itu artis yang paling sangat terkenal itu Ayumi Hamasaki. Saudara mungkin masih kenal ya. Sekarang kan Korea, dulu itu Jepang, Ayumi Hamasaki. Saudara masih bisa dapat itu di YouTube. Dia lagi sangat terkenal. Jadi kami pakai wajahnya dia, saudara. Dan judulnya Still Your Love. Jadi dia nggak tahu itu acara rohani. Dan kami nggak tulis memang untuk kalangan sendiri, waktu itu masih boleh, saudara. Dia datang, saya layani dia. Sepanjang acara itu, ibu ini nangis. Dia bilang dia nggak tahu kenapa dia nangis. Dia ketemu saya yang kebetulan yang layani dia cerita sama saya. Sampai dia masuk ke dunia pelacuran. Umur 9 tahun, papa dan mamanya bercerai. Dia disuruh mau ikut papa atau ikut mama? Dia bilang, saya waktu itu pak, ikut mama saya. Karena saya pikir papa saya tukang pukul mama, papa saya suka mabuk. Jadi saya lebih memilih ikut mama. Singkat cerita saudara, dia cerita, umur 14 tahun, dia umur 14 tahun, mamanya menikah lagi, punya seorang suami. Dia pikir dia akan dapat papa yang baik, karena awalnya dia lihat bapak ini baik. Dia pikir dia akan dapat papa yang baik. Ternyata itu awal bencana bagi dia. Dia bilang satu malam, papa tirinya masuk kamarnya dia dan memperkosa dia. Dia bilang umur 14 tahun, Pak Pendeta, kegadisan saya diambil oleh papa tiri saya. Dia bilang sama saya, nggak cukup Pak Pendeta. Satu malam, paman tiri saya, jadi di rumah itu ada pamannya dia juga, masuk kamar saya dan memperkosa saya. Nggak cukup saudara. Dia bilang dia punya kakak laki-laki, kakak tiri. Karena papanya juga duda. Satu malam, kakak tirinya dia masuk kamarnya dia dan memperkosa dia. Dia bilang sama saya, 3 laki-laki ini setiap malam bergantian. Kalau malam ini papa tirinya, besok kakak tirinya atau paman tirinya. Bahkan dia cerita, kadang-kadang ketika saya lagi palang merah, itu istilah zaman dulu ya, istilah sekarang mungkin anak-anak udah gak tahu ya. Istilahnya dia lagi datang bulan, dia tetap dipaksa untuk dia diperkosa. Dia bilang sampai dia usia 17 tahun. Seperti itu keadaannya. Hampir tiap hari, hampir gak ada jedanya. Dia bilang sama saya, yang dia sakit hati, mamanya tahu, tapi mamanya diam. Umur 17 tahun, ada orang dari Surabaya datang ke kotanya dia. Kemudian menawarkan diri pada dia untuk kerja di Surabaya, kerja di restoran. Dia bilang, saya tahu Pak, dari teman-teman saya selalu dengar, kebanyakan seperti itu akan dijadikan pelacur. Tapi saya ambil, lebih baik seperti itu. Dia bilang usia 17, tanpa dia pamit sama papa, tanpa pamit sama mamanya dia pergi ke Surabaya. Dan benar, dia dijadikan pelacur. Saya ketemu dengan ibu ini umur 35 tahun. Dan orang-orang sering bilang sama saya, Pak, saya cantik. Ketika saya lihat ibu itu, ketika ketemu saya, dia umur 35 ya, di Go Skate itu. Ketika saya lihat, untuk umur 35 tahun pun, dia masih kelihatan cantik. Sekalipun saya pendeta, saya masih punya selera. Iya Pak Herman, ya. Saya masih bisa bedakan mana kambing, mana domba. Makanya ibu-ibu saya pesankan di sini, ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau suaminya udah bertobat, sudah taat, sudah diaken, sudah melayani, gak peduli lagi dengan penampilan. Bu, jangan bu. Sekalipun suami Anda penuh Roh Kudus, dia masih punya selera. Bahkan semakin dia penuh Roh Kudus, seleranya makin naik. Haleluya, haleluya. Ya perhatikan ya ibu-ibu ya, jangan asal-asal, pakailah yang bagus. Oke?
Maaf ya Bu, ya saya apa adanya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau mau keluar, mau kemana, pakai bagian dalamnya yang harga ratusan ribu. Padahal nggak ada yang lihat. Kalau di rumah Anda beli di pasar Atom yang 10.003. Nggak menarik Bu. Bikinlah yang asik, amin Ibu. Tapi bapak-bapak juga harus sadar, untuk tampil baik perlu modal. Betul Bu? Amin. Oke, modalin istrimu. Jangan cuma tuntut dia pakai yang bagus, lu gak modalin. Keles, modalin. Oke? Karena untuk tampil bagus ada harganya. Ibu-ibu, Anda harus sadar itu. Anda itu penolong. Kalau suami Anda jatuh, tolong dia untuk bangkit. Anda itu penolong. Oke? Kalau suami punya selera yang baik, tolong. Supaya dia melihat Anda dan Anda tetap baik. Aduh Pak, pendeta kok tugas ibu-ibu banyak-banyak. Aduh banyak. Memang betul. Karena Anda diciptakan sebagai penolong. Tapi jangan khawatir. Anda pun punya kelebihan. Menolong, menghabiskan gaji suami. Itu salah satu berkat dari penolong saudara. Oke, haleluya. Bapak-bapak makin jangan ya. Pak, apa-apalah istrimu sendiri kok. Sudah, kita tinggalkan itu saudara. Jadi dari umur 18 sampai dia 28. Ibu ini cerita sama saya. Dia dijadikan wanita panggilan tapi eksklusif. Di sebuah wisma. Hanya untuk melayani orang-orang tertentu. Dan banyak yang pakai dia. Usia 25-an sudah agak menurun. Sampai 28. Semakin sedikit yang maaf ya, booking dia. Dia cerita usia 28 sampai usia 30. Dia di Gang Doli. Itu pun setelah usia 30 mulai sedikit yang pakai dia. Dari 30 sampai 35 dia di seberang Sungai Delta itu. Dia bilang yang pakai dia tukang beca. Tukang-tukang sayur dari luar kota, bawa-bawa sayur dan jualan di pasar-pasar Surabaya. Kemudian kalau mau cari hiburan ya cari orang-orang seperti dia. Sampai akhirnya dia bertobat. Dia kenal Yesus. Saudara, dia waktu dia cerita dengan saya, dia bilang apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Saya bilang ibu harus dibaptis. Waktu itu saya gak bisa membaptis, saya bawa di gereja saudara dia, saya ingat sekali, dia dibaptis. Ketika dia keluar dari kolam baptisan, Tuhan taruh kata-kata ini di hati saya. Saya suka mengatakan itu visi. Saya tahu Pastor Herman, saya tadi dengan salah seorang pekerja di tempat ini, dia cerita bagaimana beliau gagal, beliau menghadapi hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Tapi Pastor Herman selalu memberikan visi sama dia. Untuk masa depan. Bahkan beliau cerita ketika beliau hampir menyerah dalam sebuah pekerjaan. Udah gak mampu. Pastor Herman memberikan visi sama. Itu visi saudara. Saya selalu bilang itu visi. Yang mungkin Anda gak lihat. Tapi Pastor Herman dia lihat. Dia bilang begini. Ya kamu, Pastor Herman katanya mengatakan begini. Kamu seperti Yesus. Yesus menyelesaikan semuanya. Kamu juga. Itu visi, saudara. Itu yang saya selalu ingin bilang kepada saudara, itu visi. Visi bukan pencapaian setahun aja, bukan. Itu visi. Jadi saya bilang sama ibu itu. Saya bilang sama dia. Ketika dia keluar dari kolam baptisan. Saya bilang, ibu, mulai hari ini, ibu bukan pelacur, tapi pahlawan. Dan kata-kata itu merasuk dalam tubuh dan jiwanya. Ketika saya sementara satu kali berdoa, saya bilang begini, ibu, Tuhan taruh di hati saya untuk bilang begini, ibu harus tinggalkan kota Surabaya. Kota ini kota trauma buat ibu. Tidak selalu kayak gitu ya, tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang, ibu harus tinggalkan kota Surabaya, berdoa sama Tuhan, di mana Tuhan akan bawa ibu, di seluruh Indonesia ini, di mana ibu akan Tuhan bawa. Satu kali dia ketemu dengan saya, dia udah berhenti dari dunia itu, dia masih punya simpanan, sedikit yang saya bisa, saya bantu dia. Saya belum menikah, jadi saya bisa bebas keluarkan uang, jadi saya bantu dia walaupun cuma sedikit-sedikit untuk uang makan dia dan sekedar-sekedarnya. Satu kali datang sama saya dan bilang begini, Pak Pendeta, Tuhan bicara sama saya, Medan. Saya bilang, ibu mau ke sana. Tapi dia bilang dia gak punya saudara, dia gak punya teman, gak punya siapa-siapa di kota itu. Dia gak tahu. Jauh sekali dari Pulau Jawa. Apalagi di tahun itu saudara. Tahun 2000-an awal.
Satu kali dia datang sebenarnya, ibu kalau ibu udah siap berangkat, temui saya. Saya temui dia bilang saya siap berangkat Pak. Jadi naik bus waktu itu. Dari Bungurasi, kemudian ke Jakarta, Pulau Gadung, dari Pulau Gadung naik bus ke Medan. Saya kasih uang kalau nggak dia, itu hampir 700 ribuan saya kasih ke dia. Waktu itu dia nangis, dia bilang begini, Pak Pendeta, baru pertama kali saya terima uang dari seorang laki-laki tanpa pakai saya. Loh, ya iyalah Bu, emang saya laki-laki apaan? Gitu kan. Kita bukan pendeta sembarangan Bu. Gitu kan, haleluya. Gitu kan. Ya udah, saudara dia berangkat. 1 bulan lamanya dia ada di sana tanpa pekerjaan. Caranya dia datang ke gereja-gereja, ada persekutuan, ada gereja, ada ibadah, apa aja kalau dia lihat dia datang. Dan setiap acara gereja selesai dia datangi orang-orang, dia bilang, saya ini dari Jawa, saya mau cari pekerjaan pembantu rumah tangga atau apapun. Tidak ada orang mau terima. 1 bulan. Dia bilang satu-satunya tempat yang bisa, bahkan di gereja, dia mau tidur di depan gereja saudara. Di gereja, dia mau tidur di depan gereja, kalau malam-malam selalu diusir. Dia bilang yang bisa terima dia itu kelenteng. Diizinkan tidur, dikasih makan lagi. Dia bilang saya sempat kecewa dengan gereja. Ketika itu dia kontak-kontak, dia sempat kecewa saudara dengan gereja. Dengarkan dengan baik saudara. 1 kali, duitnya udah habis. Kemudian saudara datang di sebuah gereja pagi-pagi. Dia mau minta tolong. Dia cerita sama saya, sampai dia lihat ada pendeta di gereja itu. Yang keluar, dia peluk kaki pendeta itu. Dia bilang, Pak Pendeta tolong saya Pak, tolong saya Pak. Saya mau kerja apa aja. Dia bilang, karena gereja itu di depan jalan cukup besar di depan gereja itu. Ibu itu bilang, waktu saya peluk kaki pendeta itu sampai panik begini, hey lepas. Pendeta itu gak mau kan dilihat orang. Ada orang kan gak akan tahu, itu ibu siapa. Kok ada perempuan peluk kaki pendeta. Tolong Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang gini, hey lepas. Saya gak mau lepas. Ini ibu ini cerita ya setelah semuanya berlalu. Saya gak mau lepas Pak Nixon. Pak Pendeta Nixon. Karena saya ingat ada firman Tuhan yang bilang, jangan kau lepaskan sebelum kau mendapatkannya. Agak salah dia menerjemahkan firman Tuhan memang sudah. Ya kadang-kadang kita salah menerjemahkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tetap iya dan benar. Jadi dia gak mau lepas cuma berdasarkan ayat itu. Salah memang. Tapi lebih baik salah dalam kebenaran saudara. Walaupun dia salah terjemahkan harusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta itu ludahi dia. Dia bilang seumur hidup saya diperkosa. Saya dipakai bahkan sama orang-orang tukang becak. Saya gak pernah diludahi. Satu-satunya yang pernah ludahi saya Pak Nixon. Itu pendeta. Wow, itu gak gampang melalui hidup seperti itu. Tapi saya ingin bilang sama saudara, biasanya ludah pendeta mengandung urapan. Saudara gak percaya? Coba kalau udah gak lagi pandemi kayak gini, zaman-zaman dulu, kalau diurapi oleh pendeta. Oke? Pendeta biasanya tumpang tangan, orang jatuh. Betul? Ada yang jatuh karena kuasa, ada yang jatuh karena gak kuat dengan baunya. Mungkin pendeta itu sengaja waktu didoakan sikat gigi dari pagi saudara. Saudara, dia bilang dia sakit hati sekali. Malam dia bilang ketika dia malam, dia bilang orang Kristen pun nak menolong saya. Dia nak kontak saya waktu itu. Dia bilang malam itu dia memutuskan diri begini malamnya. Saya menjadi pelacur lagi untuk dapat uang. Dia bilang masih ada orang suka lihat saya dan suitin saya. Kalau saya pulang, saya jalan. Jadi ketika dia keluar, dia mau jadi pelacur. Dia bilang begini sama saya. Ini kesaksiannya dia. 1 kali. Malam itu, tiba-tiba dia ingat kata-kata yang saya pernah berikan sama dia. Mulai hari ini ibu bukan pelacur, tapi ibu pahlawan. Jadi di tengah jalan dia bilang begini, dia teriak, saya pahlawan bukan pelacur, saya pahlawan bukan pelacur. Saya kasih singkat cerita ya, sama saudara. Ibu itu diberkati Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Dia menjadi seorang pengusaha. 1 kali telepon saya dan kami ketemu. Dia bilang, Pak masih
saya ingin ketemu dengan Bapak. Waktu itu, akhirnya kami janjian saudara. Saya waktu itu agak-agak lupa. Waktu saya ketemu di hotel dengan ibu ini, kami janjian ketemu di hotel. Saya baru ingat, itu udah berapa tahun lepas. Dia ceritakan peristiwa-peristiwanya dia. Saudara, saya nggak perlu cerita yang tahun-tahun yang lalu. Tahun kemarin. Saya selalu mengajar dari saya mendidik anak muda, remaja, sampai siapapun. Untuk sadar satu hal ini. Saya kalau ketemu orang, saya kalau ketemu anak didik saya, sejak mereka masih remaja dulu. Kalau mereka cerita mereka diberkati, satu pertanyaan saya. Dan mereka semua sudah hafal. Itu pertanyaannya Kak Nixon selalu seperti itu. Berapa perpuluhan kamu? Saya bukan gembala, saya gak punya kepentingan dengan perpuluhan. Tapi saya selalu tanya, berapa perpuluhan kamu? Karena saya bilang, kalau kamu diberkati, Tuhan bilang, kalau kamu kembalikan dengan bentuk perpuluhan, Tuhan bilang begini, aku akan buka langit buat kamu. Begitu kan Tuhan bilang, aku akan buka langit. Kalau cuma buka pintu, orang bisa tutup pintu. Tapi kalau buka langit, siapa yang bisa tutup langit? Enggak ada. Kalau Anda diberkati karena Anda menabur, bukan untuk selamanya. Kalau Anda menabur, Anda kemudian menuai, menabur lagi supaya menuailah. Prinsipnya seperti itu. Saya selalu pastikan. Karena saya hamba Tuhan, saya full timer. Tapi saya kasih perpuluhan saya, 25% dari seluruh berkat yang saya punya. Ya. Dan sampai hari ini, saya tidak kekurangan. Bahkan di saat pandemik semacam ini pun, saya nggak tahu. Kan semua tutup. Baru kali ini sejarah hidup saudara, semua ditutup. Gereja tutup. Saya dapat uang dari mana saudara? Dari khotbah. Selama ini bertahun-tahun saudara, setelah saya menikah pun saya dapat uang, saya full timer. Saya dapat uang, saya dapat berkat dari saya khotbah. Tiba-tiba semua tutup. Gereja tutup. Persekutuan doa tutup. Persekutuan doa perusahaan tutup. Semuanya tutup. Cicilan gak tutup. Gak tutup saudara, gak ada. Dan saya tetap harus bayar cicilan saudara, bukan dengan haleluya. Saya datang ke bank, saya begini, haleluya, haleluya, oh lunas Pak. Gak ada. Tapi Tuhan selalu memberikan ide. Selama ini Tuhan tunjukkan sama saya, Dia pelihara saya lewat pelayanan saya. Tapi tiba-tiba semua itu hilang. Saya tadi sharing dengan senior pastor kita, Pastor Herman. Dari IGTV yang orang saksikan, orang bisa transfer 5 juta, 10 juta, 25 juta, 30 juta. Itu keren. Tapi saya kembali ke ibu ini. Tahun 2020, per bulan dia bisa kasih perpuluhan. Agak menurun dibandingkan tahun-tahun yang berlalu, saudara. Antara 25 juta sampai 40 juta per bulan. Dulu saudara pernah sampai 50 bahkan 100 juta per bulan. Akhir tahun kemarin, saya selalu menyarankan kepada anak-anak didik saya, orang-orang saya layani termasuk saya, selalu berikan persembahan akhir tahun. Sebagai ucapan syukurmu kau mengakhiri dengan berkat Tuhan. Saya tanya sama waktu dia cerita sama saya, dia bilang, Pastor, saya bilang berapa? Saya selalu periksa saudara mereka semua. Berapa yang kau memberi? Saya bilang ibu itu, tahun ini persembahan akhir tahun berapa? Persembahan akhir tahun dia kemarin saudara, 325 juta. 325 juta akhir tahun dia taruh di gereja. Saudara, kalau seandainya kita mau kembali ke hal yang dulu, kalau dia nggak kenal Yesus, mungkin dia udah mati karena AIDS. Dia cuma dibayar terakhir antara 3.500 sampai 15 juta. 15.000. Dia diberkati dengan luar biasa. Anda nggak bisa menyelami jalannya Tuhan. Apapun di dalam Tuhan bisa diperbaiki. Sehancur apapun kalau kau bawa di tangan Tuhan, semuanya bisa diperbaiki. Keadaanmu boleh tidak baik. Situasimu boleh tidak baik. Oke? Pekerjaanmu, bisnismu, hari-harimu boleh tidak baik. Tapi saudara harus tahu, Tuhan kita tetap baik. Dan orang yang percaya Tuhan tetap akan melihat kebaikan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Amin. Saudara harus ingat ini. Hana bisa mengubah sejarah hidupnya. Bahkan Hana bisa mengubah sejarah Israel.
karena doa. Dan selalu saya ingin bilang kepada saudara, ini yang selalu saya tanamkan kepada setiap orang yang saya didik. Yang bisa mengubah manusia, itu cuma satu. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Saya udah belajar mengubah apapun, melayani orang-orang yang pernah jatuh LGBT. Bahkan sudah sampai nikah dengan pasangannya. Nggak bisa saudara diubah dengan pukulan, hanya sekedar latihan, itu mengubah sebentar. Hanya bisa diubah dengan satu, di hadirat Tuhan. Orang bisa berubah hari ini, dia bisa berubah, hidupnya tambah dahsyat, hidup tambah hebat. Karena di hadirat Tuhan. Tapi itu tidak selamanya, kalau Anda tinggalkan hadirat Tuhan, karena mungkin Anda lebih diberkati, lebih hebat, uang lebih banyak orang meninggalkan hadirat Tuhan. Saya ingin bilang sama saudara ya, saudara tidak akan bertahan. Betul kata Pastor Herman tadi, saudara, yang Daud inginkan cuma satu. Diam dalam rumah Tuhan. Makanya Daud pernah bilang juga begini, lebih baik satu hari. Di mana saudara? Di pelataranmu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Punyalah selalu waktu untuk berdoa, sesukses apapun engkau. Punyalah selalu waktu untuk datang di hadirat Tuhan, sehebat apapun engkau. Karena hanya hadirat Tuhan yang permanen bisa mengubah kita. Hanya Tuhan yang permanen bisa memberkati kita. Itu permanen kalau Tuhan memberkati kita. Hanya Tuhan. Selalu saya bilang sama anak-anak didik saya termasuk diri saya. Bukan pelayanan yang memberkati saya. Bukan pekerjaan yang memberkati Anda. Pekerjaan hanyalah sarana bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Sumber berkat kita bukan di pekerjaan, bukan di pelayanan, atau di apapun. Sumber berkat kita cuma satu. Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdiri, saudara. Mari kita berdiri.